Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekristenan adalah sebuah hubungan. Ayat bacaan kita terambil dari Efesus 2 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-22. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 14. Saudara, dari perikop dari ayat firman Tuhan ini adalah tentang dipersatukan di dalam Kristus. Kekristenan adalah tentang sebuah hubungan persatuan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kekristenan adalah bukanlah hanya sekedar agama, melainkan sebuah hubungan yang karib, yang dekat antara Allah dengan umatnya. Namun hubungan yang karib itu terputus oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Hidup manusia terpisah dari Allah. Namun kini hubungan yang terputus itu telah pulih kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari. Saudaraku, Efesus 2 ayat 13 berkata, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Saudara, ayat ini sangat jelas bahwa oleh kematian Yesus di kayu salib, itu membuat hubungan kita menjadi satu hubungan yang lebih dekat kembali kepada Tuhan. Tidak ada pemisah karena dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang dulu kita jauh, sekarang kita dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menghancurkan pemisah itu oleh darahnya. Jadi kekristenan itu bukan hanya status atau identitas. Namun setiap orang yang mengaku dirinya Kristen seharusnya juga memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang dibangun, satu hubungan yang dilakukan setiap waktu dalam hidup kita. Adalah sia-sia kita mengaku diri sebagai orang Kristen, seorang pengikut Yesus, apabila kita tidak memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan secara pribadi. Begitu juga mungkin dengan hubungan kita dengan teman, dengan saudara. Atau kita katakan kita punya hubungan dengan sahabat kita. Tapi kita tidak pernah mengenal dia lebih dalam. Kita gak memiliki hubungan yang konsisten, yang setiap hari ada selalu hubungan yang kita lakukan. Ada selalu komunikasi yang kita lakukan. Mustahil kita katakan dia sahabat kita, kita mengenal dia kalau kita tidak memiliki hubungan lewat komunikasi yang kita lakukan setiap hari dengan dia. Bagaimana kerohanian kita bisa bertumbuh jika kita tidak secara intensif mencari wajahnya? Kita tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan konsisten mencari wajah Tuhan setiap hari. Sedangkan pertumbuhan rohani selalu berkaitan dengan beberapa kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Seperti pagi hari ini saudaraku, kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dalam penuntun kehidupan setiap hari. Ini adalah salah satu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ini adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri, mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Orang Kristen yang tidak berdoa atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, cepat atau lambat pasti akan mengalami kemunduran dalam kerohaniannya. Itu sangat jelas saudara. Ada banyak orang Kristen tidak lagi antusias terhadap perkara-perkara rohani dan secara perlahan-lahan mengundurkan diri dari pelayanan karena mereka tidak memiliki kehidupan doa yang efektif. Mungkin mereka juga sudah tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak lagi membaca firman setiap hari. Mungkin mereka tidak memiliki lagi doa pagi dalam kehidupan mereka. Padahal doa adalah napas hidup orang percaya.
Dapatkah kita hidup tanpa bernapas? Mustahil, saudara. Jika kita tidak bernapas, jelas kita akan mati. Jadi begitu pentingnya doa dalam kehidupan kita, sebab dia adalah nafas bagi kita untuk kita boleh menghidupkan kehidupan rohani kita, iman kita kepada Tuhan. Begitu pula kehidupan rohani, tanpa doa kerohanian kita akan mati. Sebaliknya akan menjadi segar dan dipulihkan ketika kita membangun hidup kita dengan berdoa. Saudara, ini sangat jelas. Ada timbal balik, ada suatu perubahan yang sangat drastis. Kalau kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, memiliki hubungan setiap hari dengan Tuhan, memiliki hubungan setiap waktu dengan Tuhan. Dengan kita yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, mungkin beribadah juga tidak setiap minggu, mungkin juga berdoa hanya doa makan, doa tidur, tapi tidak ada satu memiliki hubungan yang khusus berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki, maka kita akan menjadi segar, kita akan dipulihkan, kita akan memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, penginjilan, pelayanan, kegerakan rohani maupun gereja tidak akan berhasil dan berdampak tanpa kekuatan doa. Jadi kekuatan satu gereja, kekuatan satu persekutuan, kekuatan di dalam rumah tangga, harus ada doa, harus ada mesbah doa dalam keluarga. Maka keluarga kita akan kuat, saudara. Tapi kalau kita tidak pernah membangun mesbah doa, maka sangat mudah iblis menggoyahkan, menjatuhkan kita. Saudara, ketika kita berdoa, Roh Kudus menolong dan menuntun kita kepada kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kita dapat berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Jadi saudara, pagi hari ini sangat jelas firman Tuhan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai dikatakan orang yang percaya kepada Yesus, kita yang dikatakan adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, maka kita harus melangkah lebih lagi, yaitu kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari lewat doa, lewat beribadah, baca firman Tuhan, dan di dalam setiap kita melayani Tuhan dan melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita memuliakan nama Tuhan. Jadi pagi hari ini mari saudara, mulai pagi hari ini dengan kita melangkah di dalam kita terus mengenal Tuhan lewat hubungan kita yang dekat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan setiap hari dalam hidup kita. Karena tanpa doa kita tidak punya kekuatan dan tidak memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami terus boleh mengenal-Mu, untuk kami terus membangun hubungan kami dekat lebih lagi kepada Tuhan, supaya kami memiliki iman yang kuat, kami teguh di dalam Tuhan, kami menang terhadap segala hal yang coba mengganggu hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin selalu dekat kepadamu. Roh Kudus bawa kami untuk selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan menuntun kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.